Welcome to Novel Update. Kenapa masih berdiri di sini? Segera minta maaf dan bersujud kepada Tuan Aidan. Melihat Luther kalah, Wandi justru merasa senang. Sebelumnya Luther membuatnya sangat cemburu dengan aksinya. Sekarang saatnya Luther menanggung akibatnya. Apakah dia akan bersujud? Jika bersujud, Luther akan kehilangan harga diri di depan orang lain. Jika tidak bersujud, Luther akan mati konyol jika Aidan membuat perhitungan dengannya. Hei, jangan salahkan aku tidak memberimu kesempatan. Kalau hari ini kamu bersujud dan minta maaf, aku akan membiarkanmu tetap hidup. Kalau enggak, jangan salahkan aku bertindak kejam. Aidan menunjuk dada Luther dengan jarinya, seolah-olah dia telah yakin bisa mengalahkan Luther. Apa gunanya pandai berkelahi kalau tidak punya kekuasaan? Kalau hanya seorang petarung sama sekali tidak ada apa-apanya. Apa kamu tahu kamu ini sedang bermain api? Luther melihat jari-jari Aidan yang menunjuknya. Bermain api? Aidan tertawa sinis dan berkata, "Aku tidak hanya bermain api, tetapi juga akan bermain dengan wanitamu. Percaya tidak, besok aku akan menyiksanya di depan matamu. Bukan hanya aku, tapi juga teman-temanku, semuanya akan menendangnya. Aku ingin kamu menyaksikannya dengan mata kepalamu sendiri, tetapi tidak berdaya menyelamatkannya. Aku ingin membuatmu putus asa dan lebih memilih untuk mati daripada hidup." Begitu ucapan itu dilontarkan, wajah Luther seketika menjadi suram. Amarahnya tidak lagi bisa dikendalikan. "Kamu benar-benar cari mati." Luther tiba-tiba melompat dan meraih leher Aidan dengan tangannya. Bagaikan menangkap seekor anak ayam, Luther mengangkat Aidan dengan sebelah tangannya. Kemudian dia mengangkat tangannya yang lain dan meninju perut Aidan. Perut Aidan bergejolak dan terasa seperti ingin muntah. Namun dia menyadari bahwa lehernya sedang dicekik sehingga dia tidak bisa muntah sama sekali. Tiba-tiba wajahnya memerah. Perasaan tercekat ini membuat tiba-tiba menyadari bahwa dia sepertinya telah melakukan kesalahan. "Berhati!" Teriak Ariana ingin maju untuk menghentikan Luther. Namun Luther tidak peduli dan kembali melayangkan tinjunya menghantam keras ke arah selangkangan Aidan. Duk! Bersamaan dengan suara benturan yang terendam, darah memercik dan tersebar di bagian bawah tubuhnya. Sakit-sakitnya. Tubuh Aidan gemeteran hingga tidak terkendali. Dia ingin berteriak, tetapi tidak ada suara yang keluar. Pada akhirnya dia pingsan di tempat. Melihat noda darah di bagian selangkangannya, semua orang sontak terkejut. Mereka bahkan tidak pernah membayangkan bahwa Luther akan begitu kejam. Hanya dengan satu pukulan saja, Aidan telah terlukai dengan tak berdaya. Perlu diketahui bahwa orang itu adalah Tuan Putra Adi. Terluka sedikit saja dia pasti akan datang untuk mencari masalah, apalagi sampai anaknya cacat. Jelas sekali Luther pasti akan mendapat pembalasan dari Tuan Adi. "Kamu gila." Raut wajah Ariana berubah drastis saat dia mendorong Luther dengan kuat. "Apa kamu sadar apa yang telah kamu lakukan? Kali ini kamu benar-benar dalam masalah besar. Jika hanya masalah kecil masih bisa diselesaikan dengan permintaan maaf atau ganti rugi, namun kini Aidan terluka parah. Mana mungkin Adi akan memaafkan mereka begitu saja? Cuma sampah masyarakat. Apa salahnya kalau dihabisi?" Luther masih tetap tenang. "Bukan itu intinya. Intinya adalah kamu nggak seharusnya melukai orang," ujar Ariana seraya mengerutkan keningnya. "Hai Luther, kalau kamu mau mati, jangan melibatkan kami. Kamu telah memukul putra Tuan Adi. Apakah kamu tahu konsekuensinya?" Wandi juga mengungkapkan kemarahannya. Meskipun Luther yang memukulnya, Wandi juga terlibat sebelumnya. Jika Tuan Adi mulai menyelidiki masalah ini, Wandi juga mungkin akan kena getahnya. "Cukup! Jangan dibiarkan lagi. Situasinya sudah seperti ini. Sebaiknya kamu segera melarikan diri. Semakin jauh kamu melarikan diri, semakin baik," ujar Ariana buru-buru setelah menyadari situasi tersebut. Dia sangat paham, begitu berita tentang Aidan terluka ini beredar, Tuan Adi pasti akan marah besar. Selanjutnya, dia akan mengarahkan segala upayanya dan Luther tidak akan punya jalan keluar lagi. "Sepertinya tidak usah melarikan diri sampai seperti itu," kata Luther dengan tenang. "Jangan berlagak lari. Kekuasaan Tuan Adi jauh melebihi imajinasimu. Keahlian bela dirimu itu tidak akan berguna," tegur Ariana. "Sehebat apapun kemampuan bela diri seseorang, tetap saja tidak mungkin bisa menghindar dari peluru, kan?" "Bu Ariana, orang seperti ini tidak mau mendengarkan nasihat. Tidak ada gunanya membujuknya. Sebaiknya kita tidak usah ikut campur agar tidak terlibat." Julie segera memberi nasihat. "Benar, orang ini tidak boleh melarikan diri," pinta Wandi.
Seolah-olah menyadari sesuatu, Wandi tiba-tiba menghalangi pintu. Kalau dia berhasil melarikan diri, bagaimana dengan kita? Kalau Tuan Adi mau balas dendam, bukankah kita yang akan menjadi kambing hitamnya? Benar kata Tuan Wandi. Kalau Luther melarikan diri, kita juga akan menjadi korban, kata Julie yang tiba-tiba menyadari situasinya. Apa yang kamu bicarakan? Luther baru saja menyelamatkan kita, ucap Ariana seraya mengernyit. Siapa yang minta diselamatkan olehnya? Dia yang suka ikut campur urusan orang lain, ujar Julie mengerutkan bibirnya. Benar, dia menimbulkan masalah ini. Dia juga yang seharusnya menanggung akibatnya sendiri, pungkas Wandi dengan tegas. Wajah Ariana menjadi kaku. Saat kita hendak melanjutkan ucapannya, Luther menginterupsi. Kalian tidak perlu khawatir, aku akan menanggung konsekuensinya sendiri, tidak akan melibatkan kalian. Masalah ini menyangkut nyawa. Bisa nggak kamu jangan sok kuat? Ariana agak kesal. Bu Ariana, tidak usah peduli dengan apapun yang akan terjadi padaku. Ini bukan urusanmu. Kamu cukup menonton dari samping saja, kata Luther dengan suara lantang. Apa maksudmu? Apa kamu mengira aku takut terlibat? Ariana mengerutkan keningnya. Bukankah memang begitu? Saat Luther berbicara, matanya menatap Julie dan Wandi. Isyarat dan jelas ini membuat Ariana kehilangan kata-kata. Meskipun dia tidak berpikir demikian, sekretarisnya jelas takut terlibat dan sudah memutuskan untuk menjaga jarak dengan Luther. Bagi Luther, ucapan sekretaris Ariana itu sudah mewakili pemikiran Ariana sendiri. Aku tidak peduli dengan apapun yang kamu pikirkan. Pokoknya kamu harus pergi, ujar Ariana tiba-tiba dengan tegas. Aku tidak peduli dengan apapun yang kamu katakan. Pokoknya aku tidak mau pergi. Usai bicara, Luther berbalik dan masuk ke taman belakang. Kamu, Ariana sangat marah. Kenapa orang ini begitu keras kepala? Di dalam ruangan itu, situasinya sudah menjadi kacau balau. Karena tindakan Luther, beberapa orang yang pengecut dan takut terlibat telah pergi terlebih dulu karena khawatir akan terkena dampaknya. Sementara itu, Aidan yang terluka parah dan tak sadarkan diri segera dibawa oleh pengawal ke rumah sakit. Kita dalam masalah besar sekarang, kata Ariana dengan wajah cemas. Ayah Aidan yang bernama Adi itu terkenal kejam dan tak kenal belas kasihan. Putranya telah diperlakukan seperti ini. Sudah pasti dia tidak akan tinggal diam. Luther mungkin tidak akan bisa selamat. Julie, segera hubungi orang. Coba cari tahu apakah orang yang bisa meredam situasi ini, kata Ariana tiba-tiba. Bu Ariana, dia yang memukul orang. Apa urusannya dengan kita? Kenapa kita harus repot-repot untuknya? Tanya Julie dengan sedikit kebingungan. Tadi dia yang menyelamatkanku. Apa kamu menyuruhku untuk melibatkannya mati tanpa berbuat apa-apa? Kata Ariana dengan ekspresi dingin. Aku tidak bermaksud begitu. Hanya saja aku pikir tidak bijaksana kalau kita menyinggung Tuan Adi saat ini. Lagi pula tidak ada yang mau terlibat dalam masalah ini. Jelas Julie. Bagaimanapun kita tetap harus mencobanya, kata Ariana dengan tegas. Baiklah, Julie terpaksa menyetujui karena tidak berdaya. Kemudian dia segera mencoba menghubungi beberapa orang. Namun setelah para bos besar itu mengetahui kronologi kejadiannya, mereka semua terkejut dan langsung menutup telepon. Tidak ada seorang pun yang berani ikut campur dengan urusan Adi. Bu Ariana, Anda juga sudah melihatnya sendiri. Bukan kita tidak ingin membantu, tetapi kita tidak sanggup, kata Julie sambil membuka kedua tangannya. Coba lagi, kata Ariana sambil mengerutkan kening. Tidak ada gunanya, ujar Julie menggelengkan kepalanya. Ketika baru hendak mengatakan sesuatu, tiba-tiba dia melihat Wandi di sebelahnya. Tunggu, sepertinya Wandi bisa membantu dalam situasi ini. Aku? Tanya Wandi dengan terkejut sambil menunjukkan dirinya sendiri. Ya, bukankah sebelumnya Anda bilang ayah Anda punya hubungan dengan Tuan Adi? Bukan? Kalau ayah Anda turun tangan mungkin bisa meredam masalah ini. Tanya Julie dengan ekspresi berharap. Ini sudut bibir Wandi berkedut dengar ucapannya. Meskipun ayahnya mengenal Tuan Adi, hubungan mereka hanya sebatas rekan bisnis. Kalau ini hanya masalah kecil, Adi mungkin masih bisa mengampuni mereka. Namun Aidan terluka parah kali ini. Mana mungkin Tuan Adi akan membiarkannya begitu saja. Wandi, kalau kali ini kamu bisa membantu, aku akan sangat berutang budi padamu, ujar Ariana dengan serius. Melihat mata membalasnya, Wandi merasa bersalah.
Ini adalah kesempatan terbaik baginya untuk memenangkan hati wanita idamannya. Tentu saja, dia tidak ingin melepaskannya begitu saja. Aku bisa mencobanya, tapi tidak bisa menjanjikan apa-apa. Kamu tahu sendiri, orang itu adalah Tuan Adi, kata Wandi setelah regu sejenak. Aku mengerti, kalau bisa menyelamatkan nyawa Luther, aku akan sangat berterima kasih, ujar Ariana dengan lega. Baik, akan kuusahakan, kata Wandi sambil mengangguk tanpa mengungkapkan pikirannya. Jika bisa berhasil, tentu itu yang terbaik. Namun kalau tidak bisa berhasil, dia juga tidak mengalami kerugian apapun. Bagaimanapun, selama Ariana meminta tolong padanya, berarti Ariana telah berutang budi. Pada saat bersamaan, dia salah satu ruang di istirahat di gedung Phoenix. Bianca sudah melihat video di kamera pengawas dengan senyum misterius di bibirnya. Melihat Aidan dipukul tadi, Bianca bahkan ingin bertepuk tangan dengan keras. Dia sudah bosan dengan kelakuan orang dari keluarga Devano. Namun karena beberapa alasan tertentu, dia tidak bisa bertindak sendiri. Untungnya Luther tidak mengecewakannya. Penampilannya hari ini sangat sesuai dengan keinginan Bianca. Nona, Tuan Luther masih lemah dan mungkin tidak mampu menghalangi balas dendam dari Tuan Adi. Haruskah kita membantunya? Tanya seorang kepala pelayan tiba-tiba. Tidak perlu terburu-buru, cukup awasi saja untuk saat ini. Orang itu mungkin tidak sebanding dengan Luther. Bianca mengerutkan keningnya sambil memandangi sosok yang tegap dalam rekaman tersebut. Oh, Nona menaruh harapan besar itu kepadanya, tanya kepala pelayan itu dengan terkejut. Bukan menaruh harapan, lebih tepatnya antisipasi. Aku merasa dia bisa memberikan kejutan untukku, jawab Bianca sambil tersenyum tipis. Nona, apa mungkin Nona menyukainya? Ingatlah Nona sudah bertunangan. Bianca meliriknya dengan tatapan dingin, membuat kepala pelayan itu langsung terdiam. Ingat, kamu gak berhak ikut campur dalam masalah pribadiku. Fokuslah pada tanggung jawabmu sendiri, ujar Bianca memperingatkan. Baik, kepala pelayan itu terdiam. Dia tidak berani lagi bersuara. Tengah malam di sebuah rumah sakit setempat, ketika pintu ruang gawat darurat terbuka, Aidan yang terbungkus perban di bagian bawah tubuhnya didorong keluar dengan kursi roda. Dalam sekejap, semua orang mengerumuninya. Orang yang memimpin adalah seorang pria berjanggut yang tegap. Orang itu tidak lain adalah Adi Devano, sang penguasa dunia mafia kota Eston. Dokter, bagaimana kondisi anak saya? Tanya Adi dengan tergesa-gesa. Nyawa pasien berhasil diselamatkan, tetapi luka di bagian tersebut cukup parah. Kemungkinan bagian itu tidak akan bisa berfungsi seperti sebelumnya lagi, ujar dokter itu seraya menghela napas. Apa? Setelah ucapan itu terlontar, raut wajah Adi langsung berubah drastis. Kalau bagian itu tidak bisa berfungsi lagi, bukankah itu berarti putranya sudah tidak bisa memiliki keturunan lagi? Bodoh sekali kalian, luka kecil seperti ini saja tidak bisa disembuhkan. Adi meraih kerah jubah dokter itu dengan marah. Tuan, kami telah berusaha sebaik mungkin. Pasien terluka sangat parah, sulit untuk menyelamatkan nyawanya. Jelas dokter itu dengan putus asa. Dia belum pernah melihat ada pasien yang bagian kemaluannya sampai hancur seperti itu. Jika tidak dibawa ke rumah sakit tempat waktu, bahkan nyawanya juga tidak akan terselamatkan. Bodoh, pergi sana. Adi mendorong dokter itu dengan kasar. Wajahnya menjadi sangat murung. Bahkan dokter terbaik di rumah sakit setempat ini pun tidak bisa menyembuhkannya. Anaknya mungkin benar-benar telah cacat. Ceritakan sekarang juga apa yang telah terjadi. Tiba-tiba Adi menoleh dan menatap rombongan pengawal di belakangnya dengan ganas. Kenapa Aidan yang tadinya baik-baik saja bisa menjadi seperti ini? Tuan Adi, begitu ceritanya salah satu pengawal menghampiri Adi, lalu menjelaskan secara singkat tentang kejadian tersebut. Setelah mendengar ceritanya, Adi langsung marah besar. Dia langsung memukul wajah pengawal itu dengan keras. Kalian semua sampah, kalian ada belasan orang, tapi tidak bisa mengalahkan satu orang. Untuk apa aku mempekerjakan kalian? Setelah melontarkan kata-kata kasar itu, Adi masih merasa tidak puas dan memberikan beberapa pukulan lagi kepada masing-masing pengawal. Para pengawal itu menundukkan kepala mereka dan tidak berani bersuara sama sekali. Untuk apa kalian masih berdiri di sini? Segera kumpulkan orang-orang dan tangkap orang itu untukku. Aku tidak peduli siapapun orang itu. Kalau dia berani memukuli putraku, aku akan menghabisinya. Setelah Adi memberikan perintah, berbagai pihak yang berpengaruh juga mulai bereaksi. Badai yang dahsyat akan segera melanda. Thanks for watching.